Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih sehat, sempat dan kuat berkumpul di rumah Wah Yusri dan kawan-kawan. Yang kalau suruh panggil singkat deh, itu nggak pakai gelar, kan? Yang saya muliakan, alim ulama, asli pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini, dan adik-adik pemuda desa Pulau Ramal yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya terima kasih Pak Nisa sudah menyediakan rumah untuk kita berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi Wak sekeluarga. Karena sudah aku pasti letih rumahnya kan, buat nilai gitu. Kemudian minta maaf saya tadi agak terlambat dikit datang kesyukuran Basil. Jadi anak itu yang sama yang melawat 3 sudah. Sikap masuk SD gitu. Waktu awak camat dulu. Jadi Khairul yang ketiga yang sama persis sama melawat. Tapi pastinya waktu bagi nama tu masih ada doa di belakang kan. Kecuali kini lah banyak pula nama pakai nama artis gini, anak udah kecil gitu. Karena orang tulisnya terus. Kemudian tadi disampaikan Khairul, saya kok nama lengkapnya Muhammad Fadil Arif, panggilnya Fadil. Umur saya 45 tahun. Ini sementara masih dipercaya menjadi sekda Kabupaten Muarajambi. Kalau ayah saya kok aslinya orang Tusan. Jadi bapak saya umurnya 80, mak saya umurnya 68. Saya kok punya sikap bini 4 orang anak. Nah, ini anak saya agak banyak dikit Pak. Jadi kalau cukuran terus sering jadi bakal cukuran kan. Kemudian tadi disampaikan bagaimana ada hajatan pada Kabupaten Batang sebentar lagi. Yang mau saya sampaikan sebenarnya pada awalnya tidaklah kepikir saya untuk ikut pilkada karena saya cukup nyaman di gawean saya pula kan. Tapi kalau didatangi kawan, didatangi orang tua dari kuliah, sanak saudara, bahwa nampaknya Batang hari itu butuh tenaga saya. Jadi saya izinlah sama bini saya, sama orang tua dan mertua saya melangkah lah untuk ikut pilkada. Setelah saya keliling-keliling, agak masuk akal kalau orang menyuruh ikut pilkada, karena hampir semua desa itu jalannya hancur. Kemudian sektor pertanian ini tidak dikelola dengan baik. Nah, kita anggap belum ada perhatian khusus terhadap itu. Padahal kita sadari bahwa 80% lebih orang Batanghari itu petani profesi. Petaninya macam-macam. Ada sawah, ada kebun para, ada kebun sawit, ya kan? Ada hortikultura. Nah, ini ke depan harus kita baik. Jadi sama-sama kita usahakan. Kemudian ini ada kasus corona gitu. Kalau ada wabah di dunia ini putarannya 100 tahun sekali dibuat Tuhan. Setiap 100 tahun sekali ada wabah. Wabah yang dulu namanya flu Spanyol. Kita udah ingat lah kan 100 tahun kan. Dan setiap wabah, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di tahun ini, obatnya atau vaksinnya paling ketemunya 10 tahun kemudian. Karena penyakit baru kok lama penelitiannya. Itu pengalaman dulu. Nah, tapi mudah-mudahan tahun itu tidak. Setiap ada wabah pasti ada resesi ekonomi. Yang paling bisa bertahan dalam keadaan resesi ekonomi itu adalah sektor pertanian. Pertama tentang pangan, kemudian pertanian di sektor lainnya. Dan akan sulit industri bertahan. Untuk itu ke depan sama-sama kita doakan bahwa pemimpin di Batanghari ini peduli dan ingat dengan rakyat. Ingat dalam artian bahwa rakyat ini petani. Berarti sektor pertanian harus diperhatikan. Pertama, akses menuju tempat produksi kita, pertanian itu harus lancar. Jalannya harus lancar. Kemudian petani kita harus diberi ilmu. Karena petani selama ini kurang didampingi dengan baik. Sehingga bertani di tepi jalan lah. Atau dari budaya yang lama. Nah, tadi saya diundang juga oleh orang dusun saya terusan. Nak sedekah bubur padinya, tanggal 2 kaget. Saya tanya di terusan gini sawahnya berapa hektar hasilnya? 2 ton, ada 2 ton setengah. Idealnya tanah kita yang elok kok minimal sekali panen itu 6 ton. Sehingga kita bisa nyekolahkan anak kita dari hasil sawah. Kalau 2 ton setengah hektar, iyalah makan kadang-kadang ada cukup kan. Nah ini harus ke depan kita baik. Kebun para gitu juga dengan kare. Kita selalu terjerit karena harga turun, harga murah. Di Sumsel, di Malaysia, di Thailand, harganya itu juga. Karena harga tidak ada yang bisa dijanjikan. Presiden itu tidak bisa mengubah harga, karena itu kehendak pasar. Tapi yang jadi masalah di kita itu bukan harganya, tapi produksinya. Kita kok sehektar, ada dapat 5 kilo, ada dapat 7 kilo sekali motor. Yang punya 3 hektar, dapatlah 20 kilo sekali motor.
idealnya kebun para itu minimal sektor 50 kilo. Ada yang sampai 80 kilo sekali motong. Harga 5.000 banyak juga duit. Kita apa harga 20.000 masih dikit juga duit itu. Karena sektor 85 kilo tadi. Nah, ini masalahnya. Yang pertama, bibitnya tidak begitu jelas. Dibagi bantuan bibit, tunggu 5 tahun jadi getahnya. Yang kedua, petani tidak tahu cara merawatnya. Nah, ke depan itu harus kita baik. Jadi kebun-kebun yang sudah tidak produktif lagi, yang hasilnya sektor 5 kilo itu harus diremajakan. Tapi sebelum diremajakan, orang dikasih lagi lokal lain dulu. Karena nama apa? Sehingga waktu dia diremajakan, itu pasti punya penghasilan. Kemudian harus ada, kalau dulu bahasanya PPL. Kalau kini pendamping lah, pendamping petani yang tiap hari ada di desa Pulau Raman nih. Sehingga waktu kita merawat kebun ini nengok caranya, dia nunjuknya. Sehingga kita berkebun dengan benar. Jadi besok kita niatkan, jangankan punya 3 hektar, punya sektor para pun kita lepas makan kita. Ada. Kemudian orang kadang-kadang sibuk masalah bantuan. Bantuan itu tetap harus diberikan kepada orang yang kurang mampu. Tapi kita niatkan dia besok jadi mampu. Jangan diterima bantuan terus, karena bantuan itu akan membuat hidup senang. Bantuan itu melepas sesak, bagi yang 500.000 sebulan, kan lepas sesak, senang tak ada tuh. Nah, mau dibulsa jangan. Habis itu kan. Nah, jadi kita niatkan yang tidak mampu nih ke depan menjadi mampu. Dan itu harus diusahakan oleh pemerintah. Nah, jadi kalau bahasa kasarnya pemerintah tuh tidak ada datang amat ke Pulau Raman tuh. Ya, sehingga tidak tahu bahwa jalan Pulau Raman tuh kalau musim naik dalam, orang Pulau Raman itu masuk berperahu keluar. Itu tidak boleh lagi. Kan itu zaman Belanda ya musim itu. Zaman Indonesia Merdeka kok tidak boleh lagi putus akses. Sehingga kita menjadi tersolid. Mungkin itu sekedar pengantar saja. Tapi sama-sama kita diskusi. Dalam rangka saya ikut mencalonkan diri ini, saya akan mengenali setiap masalah yang ada di desa di Kabupaten Batang. Karena saya mengumpamakan pemimpin itu sama dengan dokter. Kalau dia bisa mengenali penyakitnya, dia bisa nyarikan obat yang tepat. Jangan sampai dia tidak tahu dengan masalahnya. Kemudian saya minta maaf, kakek setiap pertemuan pasti saya minta absen, daftar hadir, itu bukan untuk diapa-apakan. Itu karena pertama perintah orang tua. Kalau jago-jago, kalau dibuat Tuhan jadi, kita harus bersuah balik. Gunanya apa? Untuk mengingatkan yang kita cakapkan hari siang. Kalau tidak bersuah balik, susah kita mengingatkannya. Kok kalah silaturahminya 5 tahun sekali kan? Jangan nak berkada silaturahmi, itu hilang lah. Itu jangan kita niatkan macam itu. Dan itu muncul nih lagi. Ya, jadi silaturahmi itu harus dijalin terus. Salah satu masalah di Batanghari itu silaturahmi pemimpin dan rakyatnya tidak terjalin dengan baik. Tidak, rakyat tidak bisa bertemu pemimpinnya, pemimpin tidak pernah mendatangi rakyatnya. Nah, tadi Pulau Raman tuh, mungkin lah pernah ada Pulau Raman tuh, tidak pernah didatangi bupati. Belum pernah lu. Jadi susah gitu jadinya. Itu kita baik kan. Sudah lah dia kan. Nah, mungkin itu pengantar baik sama-sama kita diskusi. Kalau bahasa dusun ini ngelopok, ada. Nah, bersama ngelopok kita diskusi tentang keadaan desa kita. Sehingga ke depan kita hidupnya tidak bercengkol lagi. Orang bilang, orang pemilihan bupati, awak tetaplah macam kau jadi petani, betul, tetap jadi petani. Cuma petani yang macam mana? Kalau pemimpinnya tepat, petani yang sejahtera. Tidak mungkin pula awak ini Yusuf kalau jadi kepala dinas. Tidak, yang pegawai bukan kan? Jadi tetap baik. Kemudian punya kolam ikan, petani ikan yang macam mana? Kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya tepat, dia akan sejahtera itu. Yang ibu rumah tangga juga jadi tetap menjadi ibu rumah tangga. Cuma ibu rumah tangga yang mungkin ketahuannya lebar tiap hari. Tidak ada susah, ya kan? Lagi balik potong. Baru hasil sekali kau 7 kilo. Wah, mantan kau gitu kan? 7 kilo harga gini kan? Nah, ini ke depan akan tetap kita baik. Karena tidak ada yang bisa menentukan harga. Dulu ada calon kepala daerah di Jambi itu berjanji naikkan dari getah dari sawit. Nah, masuk sel gitu. Karena pasti bohong. Dan saya mohon maaf, saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena saya berniat bagaimana dalam pilkada kok kita ikut mencerdaskan sanak-sanak kita di Batanghari. Karena kita orang Batanghari. Kemudian besok kalau ada calon bupati lain masuk, ajak juga macam itu. Sehingga kita bisa mengenali niat dan kemampuannya. Nah, pilihlah mana yang terbaik menurut sanak saudara di Pulau Raman. Nah, jangan pula ditolak. Diterima, cuma ajak ngelopok macam itu. Ya, sehingga kita tahu. Karena kalau kepala daerah tuh dia tidak tahu, kalau dia belajar 2 tahun kita tangguh. Ini mesti keleko belajar, kok macam mana muat ya kan? Nah, ya bisa kita inginkan Batanghari kan dapat pemimpin terbaik. Nah, ya Wak, karena Wak Laji tadi, kita tolong doa habis bayang ke depan Batanghari dapat pemimpin yang peduli dan ingat dari rakyatnya. Jangan silaturahminya 2 tahun sekali kan? Itulah yang pengen saya. Sekali lagi Wak Dius, terima kasih. Ya, ke Wak Dino sampaikan terima kasih juga.
Kalau bagi minum kopi pula soalnya banyaknya untuk Pulau Aman dari itu dapat makan minum kopi kan, dapat ketemu saudara. Karena jadi pejabat kok nikmatnya macam sekolah kok, semua orang banyak. Apalagi kalau dapat pula menyelesaikan masalahnya, itu nikmatnya jadi pejabat. Tapi kalau kita jadi pejabat buat balak bagi orang nggak susah gitu kan, nggak sakit jantung kita buatnya, yang kena sakit ginjal pula, tidak ada nikmatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini pun Bapak sudah jalan ke desa kami, sudah lihat gimana jalan menuju desa kami itu gimana. Nah, Bapak sudah lihat semua. Yang pertama, kami bermohon kalau bisa diusahakan, seandainya apabila duduk di Bupati Batanghari, kami minta tolong diperhatikan jalan kami, itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah kami khusus pemuda ya Pak ya, yang kedua ya. Dan luang pekerjaan khususnya di pemuda Desa Puraman ini, yang tamat SMA banyak, yang sarjana itu banyak, itu masih banyak pengangguran gitu Pak. Nah, tujuan kami di sini khususnya pemuda, bagi kawan-kawan yang sarjana, khususnya SMA S1, D3 itu juga SMA, minta bukakan luang pekerjaan. Nah, bagaimana mungkin insya Allah apabila Bapak duduk di jadi bupati, ada ruang pekerjaan khususnya untuk kami yang sarjana untuk yang desa. Nah, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Lagi kita tangkap dulu. Kemudian tentang pemuda tadi, kemarin ditelat dengan Mang Cek, ada 300 pemuda tamat sekolah ada 3W. Kalau pemuda sudah 3W, ada satu penyebabnya. Pertama, dia tidak punya keahlian, keterampilan. Sekolah itu kan pelajaran umum ya. Biasanya di Batanghari harus ditambah keterampilan pemuda. Tampilannya macam-macam. Kalau ada perusahaan di sekitar itu sesuai dengan spek yang dikendaki perusahaan. Kalau dia nak wirausaha, dia harus dilatih wirausaha. Termasuk yang bisa jadi petani juga. Tapi petani yang berhasil ya. Tidak ada petani yang macam budaya-budaya lama lete dapat ni hasil sedikit. Jadi kita ke depan akan buat mulai latihan untuk pemuda-pemudi Batanghari. Kita juga pemerintahnya harus bersih. Kalau pemerintahnya elok, pengusaha itu datang ke Ziko tanamkan sennya. Tapi kalau pemerintahnya orang datang dicuki-cukinya betul, tidak nak orang berusaha di Batanghari. Nyelum tahu untung diminta ya kan. Nah, makanya ada reformasi birokrasi namanya. Itu juga baik di Batanghari. Sehingga orang nengok, kalau itu bupatinya aman kita berusaha gitu. Ditolonginya gitu. Tidak ada cuki-cukinya terus kan. Pengusaha kan takut juga. Tapi pengusaha itu hadir, bagaimana manfaatnya ada bagi rakyat nih. Maka disiapkan tadi pemuda. Di dusun saya macam itu juga. Masuk ke perusahaan itu jadi tukang bongkar muat deh. Tapi masuk akal. Karena dia kalian lain. Nah dibuat jadi tukang sortasenya tidak tukang. Ya, dan tukang udah buat jadi kasir dia tidak tukang. Otot tuh yang ada. Akhirnya jadi tukang bongkar muat. Besoknya harus dikasih skill. Kalau masuk keren itu kan. Nah, punya pengetahuan, punya keterampilan. Sehingga perusahaan itu tidak bisa nolak. Kau butuh tenaga pokok, lah kami latih kau. Nah, peraturan ikulah peraturan kamu. Ini tidak bisa kita maksudnya. Karena kalau jangan kerjaan kita rugi usahanya, kita ke tukang ngawe kan. Nah, bisa kita siapkan pemuda-pemudi atau masuk sekolah tadi supaya nyo masuk pasar kerja namanya. Nah, sesuai kebutuhan perusahaan tadi. Nah, tapi yang lebih lagi wirausaha memang. Karena kalau wirausaha kau nyo bisa kayo. Kalau yang mau karyawan jadi pegawai itu banyak anak kayo. Kalau kayo hal tuh, pasti ada hal dalamnya kan. Nah, sama lah jadi bupati. Jadi bupati tidak bisa kayo. Kalau kayo hal, adalah balai maksudnya. Kayo kan, nah jadi tidak bisa macam itu. Nah, itu ya yang tadi sampaikan oleh Boy ya. Nah, yang Pak Lukman tadi itu kalau itu lah kewajiban umat Islam lah. Kalau mana kalau masalah rumah ibadah. Jadi ke depan saya ketemu 9 pengasuh pondok pesantren. Bahwa dikhawatirkan kini tambah banyak anak umur 12 tahun ke bawah kok ada tukang ngaji. Karena tidak banyak lagi orang tuanya ngantar ke pengajian atau ke maghrib dan isya. Nah, besok program kita ke depan, kita nak masukkan guru ngaji ke sekolah. Sehingga mau tidak maunya belajar. Jadi tamat SD itu nyo lancar baca tulis Al-Quran. Kan nyo belajar di sekolah tu lah. Tiap hari sejam dia dipelajari. Sehingga tamat SD nyo lancar. Tidak perlu lagi nyo malam nak ngaji maghrib apa dah. Alhamdulillah. Kalau tidak ini tukang itu. Karena membangun manusia itu disampaikan tadi, tidak bisa dengan sehat dengan pintar. Kalau imannya tidak ada, nyo bahaya. Orang pintar kalau tidak ada iman, nyo makan orang.
nipu orang gawe kan. Nah, ini harus dikuat iman. Nah, jadi itu program kita ke depan macam itu. Sehingga besok juga di Batanghari ini ada saya tengok gini tuh pengangkatan dai itu tidak ada suceng lagi gitu orang kan. Nah, kita takutnya ngajar salah. Nah, itu dai kita harus kita benahi juga. Kemudian lagi ada hal besar di Batanghari ini bahwa tidak ada regenerasi. Tidak disiapkan pemuda-pemudi untuk jadi pemimpin ke depan. Ya besok kita akan buatkan beasiswa bagi anak-anak dusun yang masih niat sekolah, tapi kebetulan orang tua yang kurang mampu harus dibagi beasiswa sampai tamat kuliah. Kemudian bagi yang berprestasi, nah, supaya tambah semangat, bagi lagi beasiswa. Nah, lalu sikok lagi kepada yang penghafal Quran, hafiz Quran, yang 5 juz di 3 SD, 10 juz di 3 SMP, 20 juz di 3 SMA, kemudian naik ke 30 juz. Ini diberi beasiswa supaya orang alim itu ada penghargaannya. Nah, jadi kan susah kita nyari hafiz Quran. Kalau belum ramal kan banyak tidak apa Quran. Sebenarnya. Ya kita niatkan besok Batanghari setiap desa itu ada tukang hafal Quran. Karena menurut ajaran agama gitu, asal apabila ada penghafalan Quran, lah jauh balak itu kudus gitu kan. Nah, kalau udah ada, tambah banyak balak kita. Kita lo pada laku, jangan alim jati pula. Nah, ada. Tutup minggu kalau kita yang pada laku kok. Dah orang muda hafal Quran tadi kan. Nah, itu ke depan. Kira itu boy. Kalau mana? Itu harapan kita ke depannya itu emang ada perhatian dari pemerintah untuk di PT, di seluruh PT yang ada di Batanghari itu ada perhatian khusus. Kenapa? Banyak PT itu sewenang-wenang. Karena kita susah tuh melawan tiga kan, rajo, orang kayo, orang itu. Kalau PT itu kan termasuk orang kayo kan susah ya untuk kita lawan. Harapan kita ke depannya gitu lah. Selama ini kan terlalu banyak intervensi gitu. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we're meant to be in the great outdoors forever.